Halo guys, berjumpa lagi di channel saya, Mudah Belajar Excel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai elemen dasar di menu insert. Ya, kemarin sudah selesai untuk menu home, sekarang kita berpindah ke menu insert. Nah, di video kali ini kita akan berfokus pada elemen dasar untuk membuat tabel. Ya, di sini ada beberapa icon, misalnya ada pivot tables, kemudian recommended tables ya dan table ya atau tabel gitu ya secara ringkasnya. Nah, sebelum kita coba satu persatu untuk mengetahui apa fungsi dari elemen dasar ini, kita akan membuat data sederhana terlebih dahulu. Ya, misalnya kita akan membuat data mengenai nomor, kemudian nama, dan alamat. Ya, misalnya seperti itu. Oke, nomornya 1, 2, sampai dengan 5. Oh iya, nah agar lebih cepat nanti kita bisa membuat urutan nomor ini ya tidak perlu untuk mengetik satu persatu 1, 2, 3, 4, 5, tetapi kita bisa menggunakan secara otomatis. Caranya adalah kita blok angka 1 dan 2 kemudian kita tarik sesuai dengan angka yang akan kita buat ya karena kita akan membuat data hanya sebanyak 5, berarti kita klik sampai dia muncul tulisan 5 ini ya. Kalau mau 100 juga boleh ya. Nah, karena ini hanya belajar nanti kita akan menuliskan datanya cukup 5 saja ya. Kemudian nama Ati misalnya ya. Bani, Cherry ya. Desi, kemudian Eki ya. Oke, ini saya perbesar dulu biar lebih jelas. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Manggis. Bani alamatnya Jalan Kelengkeng. Cherry Jalan Duku. Desi Jalan Mangga. Dan Eki di Jalan Jeruk, misalnya seperti itu. Nah, kita akan gunakan yang pertama adalah pivot table ya. Jadi secara lebih sederhana pivot table ini digunakan untuk membuat tabel agar data yang kita tampilkan di worksheet ini bisa terlihat ringkas seperti itu ya. Oke, nah kita akan buat pivot table, kemudian kita ambil dari from table range ya, from table atau range gitu ya. Nah, nanti secara otomatis ya Excel akan memilihkan yang kira-kira akan dibuatkan tabel seperti apa. Nah, ini untuk range-nya ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita ya. Oke. Nah, kemudian ini secara otomatis juga akan mendeteksi ini ya, sheet 1 ada di sheet 1, kemudian sel yang akan kita buat pivot table-nya dari A1 ya, dari A1 ini tulisan nomor sampai dengan C6 ya, sampai dengan Jalan Jeruk. Oke. Kemudian lokasinya nanti ada di sheet 1 D6 ya, nanti akan ada di sini pembuatan dari pivot table. Nah, ini kita bisa ganti juga, misalnya ingin di sini juga boleh ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa letakkan di sini. Oh, sorry, ini harusnya di sini. Oke. Kemudian bisa kita klik OK. Nah, pivot table-nya akan field yang harus kita isi akan muncul di sebelah kanan dari tampilan layar Microsoft Excel. Kemudian kita bisa centang satu persatu sesuai dengan kolomnya ya. Ada nomor, kemudian nama, dan alamat ya, misalnya seperti itu. Oke, nah ini pivot table-nya akan berbentuk seperti ini.
Ya, row labelsnya ada Ati, Bani, Cherry, Desi, Eki beserta dengan alamatnya ada di bawahnya. Sum of number-nya ini adalah 1 ya, karena ini menunjukkan angka 1 di sini. Bani 2 ya, dan kelengkeng juga 2. Jalan Manggisnya 1 dan seterusnya. Total grain-nya ada 15 ya. Artinya ini dari ini sampai dengan sini jumlahnya adalah 15. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita mau misalnya ini ya, misalnya kita hapus dulu ini. Ya, kita hapus dulu private yang ini, kemudian kita tambahkan lagi misalnya angka 6. Kita tulis Ati lagi. Ini berarti datanya double ya. Jalan Manggis. Ya, seperti itu. Nah, maka kita coba untuk membuat pivot table from table existing. Nah, ini secara otomatis sampai dengan nomor 6 ya, Ati Jalan Manggis. Kemudian yang ini kita letakkan di sini misalnya seperti itu. Oh, salah. Ini kita letakkan di sini misalnya. Oke, nah kita klik field yang akan diisi. Nah, ini Ati ya, Ati, nama Ati ini jumlah numbernya menjadi 7. Ya, dari mana? Dari 1 ya, nomor 1 dan 6. Ya, awalnya tadi cuma 1 karena tadi saya tambahkan lagi nomor 6 menjadi nama Ati dan jalannya juga sama, maka nanti sum of numbernya ini akan berubah. Ya, 1 ditambah 6. Jalan Manggis pun sama, 1 ditambah 6. Seperti itu. Oke, itu adalah untuk meringkas dan juga untuk menganalisis atas data yang telah kita buat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan lihat yang pivot table untuk from external data resource. Nah, ini tujuannya datanya itu bukan berada di file ini, ya, di file lainnya. Ya, caranya sama, hanya nanti datanya berasal dari file yang berbeda, ya, seperti itu. Oke, kemudian ini ada rekomendasi pivot table-nya, ada yang bentuknya seperti ini, sum of number by nama, ada juga bisa kita gunakan yang sum of number by alamat. Ya, kalau ini tadi kita ada alamat dan juga ada namanya juga, ya seperti itu. Ini hanya rekomendasi saja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi di tabel ya, yang di sebelah kanan ini ada tabel. Nah, tabel ini digunakan untuk untuk membuat tabel ya dari data ini. Nah, kita akan coba klik tabel, kemudian di-create dari mana tabelnya, dari sini berarti. Oke, nah ini akan berbentuk seperti ini. Ya, kita coba close ini, delete ini. Nah, tabelnya harusnya dari sini nih. Nah, ini tabel. Oke. Oh, ini akan secara otomatis muncul kolom-kolomnya ya. Kita klik aja di sini, kemudian tabel. Nah, tidak usah diblok, diklik salah satu di datanya, kemudian kita pilih insert, kemudian diklik tabel. Nah, ini akan muncul tabel seperti ini dan sudah ada filter yang bisa kita gunakan seperti ini. Ya, nah secara default ini Excel akan membuat warna tabelnya seperti ini ya, putih biru tua ya, untuk hiddennya biru tua. Kemudian untuk datanya biru muda dan juga putih gitu ya. Nah, kalau ingin mengganti juga bisa ya. Kita ganti coba misalnya dengan warna lain. Nah, untuk mengganti dengan warna lain kita bisa gunakan menu tabel desain. Ya, di sini ada beberapa pilihan warna, ada warna hijau, orange ya, atau kombinasi orange biru, hitam putih. Nah, nanti bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita ya, seperti itu. Coba warna hijau ya, seperti itu. Nah, ini akan berubah menjadi warnanya hijau tua, hijau muda, putih ya. Ada juga bisa kita gunakan
yang tanpa ini ya, tanpa warna ya, berarti kita pilih yang non. Seperti itu. Oke, begitu untuk penjelasan dari menu insert ya di tabel, untuk menginsert tabel. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila video ini bermanfaat. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.